Pak Sarmadi. Yap, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa jurusan BK IKIP GRI Wates. Semua sehat semua? Alhamdulillah. Ya, di suasana pandemi corona ini kita dalam melaksanakan tugas praktikum ya, khususnya di TV dan praktek kita kelompok pada siang hari ini menggunakan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, teman-teman, pada kesempatan siang hari ini, sebenarnya saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan dosen kita, yaitu terkait dengan teori praktek dan BK kelompok, di mana dalam tahap kegiatan, mana tahap sebelumnya kita lalui bersama. Di sini kita tinggal masuk ke tahap kegiatan. Dan pada kesempatan hari ini, tema yang saya sampaikan teman-teman semua yaitu terkait dengan tema pribadi, itu tema yaitu bagaimana cara mengatur waktu atau kerennya itu manajemen waktu. Kita semua tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali jadwal-jadwal yang harus kita selesaikan dalam seharinya. Namun begitu, ada beberapa jadwal ataupun schedule yang telah kita rencanakan atau kita rancang dalam hari itu tidak bisa untuk kita selesaikan, entah itu karena waktunya, entah itu karena keadaan, ataupun karena ada sesuatu yang kegiatan-kegiatan yang istilahnya itu mendadak. Nah, untuk itu saya ingin minta pendapat dari rekan-rekan semua terkait dengan bagaimana cara kegiatan kita dalam hari itu bisa kita laksanakan semuanya. Nah, kita yakin teman-teman, saya yakin teman-teman semua sudah melakukan atau mengalami hal seperti ini, yaitu pagi sampai malam sudah merencanakan sesuatu, merencanakan agenda yang telah kita susun, namun begitu ada beberapa jadwal atau agenda yang telah kita susun itu tidak bisa kita laksanakan, padahal semua agenda itu penting bagi kita. Nah, tolong teman-teman beri saya masukan dan juga saran supaya gimana cara kita untuk waktu dalam menyelesaikan kegiatan sehari-hari. Di sini dalam kelompok ini ada 7 rekan ya, 7 mahasiswa, di mana saya, kemudian Mbak Susi, Mbak Kemi, Mbak Ratna Dela, Mbak Ratna Meyanti, dan juga Mas Faiz. Saya minta pendapatnya dulu dari Mbak Ari Mariati. Monggo Mbak Ari Mariati. Menurut saya itu manajemen waktu adalah sesuatu pilihan pengelolaan waktu, manajemen ibarat kata kita merencanakan suatu kegiatan atau mengerjakan tugas atau aktivitas yang kita kelola dengan baik. Jadi kita itu bisa menentukan, oh ternyata ini tugas maksimal itu besok sore. Jadi kita mengerjakannya itu sesuai dengan deadline. Jadi dikasih jangka waktu selama 2 hari. Jadi kita bisa menggunakan waktu itu secara efektif. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih dari Mbak Kemi. Mbak Ari, yaitu terkait dengan manajemen waktu, menggunakan waktu secara efektif ya Mbak Ari ya. Terima kasih. Selanjutnya saya mohon minta dari Mbak Kemiati. Mbak Kemi. Kalau tentang manajemen waktu, saya nggak tahu. Saya sudah bisa memanajemen waktu saya dengan baik. Tapi kalau dari waktu yang ada pada saya dan dari semua rencana kegiatan yang saya lakukan,
Saya hanya berusaha ketika ada satu rencana, saya nggak pernah, ada satu tugas kayak gitu, saya nggak pernah yang namanya menumpuk-numpuk tugas. Jadi saya selalu berusaha kalau seumpamanya ada tugas, itu segera saya selesaikan. Jadi setelah tugas yang pertama saya selesaikan, nanti saya akan berlanjut ke tugas yang kedua, ketiga, dan selanjutnya seperti itu. Karena saya juga bukan tipe orang yang bisa untuk diburu-buru, Pak. Jadi saya lebih senang santai. Jadi untuk itu saya lebih sukanya kalau seumpamanya ada tugas langsung saya kerjakan. Punya rencana apa segera saya lakukan. Kalau memang nggak ingin melakukannya ya udah saya lewati kayak gitu. Kayak itu aja sih Pak kalau saya. Dan sekali lagi saya nggak tahu apakah saya sudah memanajemen waktu saya dengan baik atau tidak. Tapi yang saya usahakan selama ini seperti itu. Oke, Mbak. Ya, terima kasih kaitan dengan masukan dari Mbak Femi terkait dengan manajemen waktu, yaitu Mbak Femi tidak menunda-nunda pekerjaan yang sudah direncanakan Mbak Femi, dan juga apabila mempunyai rencana itu segera rencana tersebut segera dilakukan supaya tidak menumpuk-numpuk rencana-rencana yang lain. Terima kasih Mbak Femi. Selanjutnya saya minta masukan dari Mbak Ratna Dila. Monggo Mbak Ratna Dila. Oh ya, untuk manajemen waktu itu misalnya dalam pekerjaan ya, atau aktivitas itu menyelesaikan dengan yang paling penting dahulu, Pak. Kalau misalnya ada tugas paling penting, apa kegiatan di rumah paling penting, itu bisa diselesaikan terlebih dahulu. Itu aja sih, Pak, menurut saya. Oke, ya terima kasih dari Mbak Nadila. Waktu Mbak Ratnadela menggunakan sistem dengan skala prioritas ya Mbak Ratnadela, di mana prioritas mana yang diutamakan dulu, yang penting terlebih dahulu diselesaikan, baru di bawahnya. Oke, terima kasih Mbak Ratnadela atas masukannya. Selanjutnya minta pendapat dari Mbak Ratna Mayanti. Monggo Mbak Ratna Mayanti. Oh iya Pak, sebentar. Okay. Terima kasih ya Pak Suharmati atas waktu yang diberikan kepada saya. Tadi adalah cara memanajemen waktu ya Pak ya, dalam satu hari. Kalau menurut saya, cara memanajemen waktu dalam satu hari itu yang biasa saya lakukan itu adalah mengembangkan rasa urgensi atau mengembangkan rasa mendesak. Oh, tugas ini sangat penting yang harus segera saya selesaikan. Kemudian itu menata dari mulai pagi, memanajemen waktu dari pagi, mulai dari bangun tidur. Itu misalnya Pak, apa yang kita lakukan, kemudian pekerjaan di tempat kerja, apa yang harus diselesaikan. Jadi mengembangkan rasa mendesak, kemudian kita melakukan pekerjaan secara online atau on time, jadi tidak suka menunda pekerjaan. Dan yang terakhir mungkin adalah bekerja secara real time atau sesegera mungkin bekerja secara real time atau menyelesaikan sesegera mungkin. Saya kira dari saya itu Pak, cara memanajemen waktu dari mulai awal bangun sampai. Oke, terima kasih Mbak Ratna. Kaitan dengan manajemen waktu tadi sudah disampaikan Mbak Ratna Mayanti, karena yaitu dengan melakukan pekerjaan yang lebih penting terlebih dahulu atau memprioritaskan pekerjaan-pekerjaan yang selanjutnya juga dalam melakukan pekerjaan itu harus on time dan juga on time, sehingga jadwal yang telah kita susun atau rencana yang telah kita susun itu bisa terlaksana tepat waktu dan juga bisa terselesaikan semua. Terima kasih Mbak Ratna Mayanti atas masukannya. Selanjutnya minta pendapat kaitannya dengan manajemen waktu. Monggo Bu Tuti. Suaranya kayak sebentar, koneksinya agak buruk punya saya. Ya, baiklah. Ini tentang manajemen waktu ya Pak Suharmati ya.
Kalau menurut saya, kalau saya untuk manajemen waktu itu, biasanya saya harus menyusun jadwal kegiatan. Nah, menyusun hal kegiatan yang penting dilakukan esok hari. Kemudian menyusun prioritas dengan memberi nomor. Lalu menuliskan alokasi waktu pada setiap kegiatan. Kemudian keesokan harinya kerjakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Jadi saya melakukan kegiatan itu sesuai dengan jadwal yang sudah saya susun. Karena kebetulan ya saya juga banyak sekali kegiatan. Kalau tidak saya tuliskan, kadang-kadang nanti saya lupa atau mungkin nanti waktunya bertabrakan dengan kegiatan yang satunya lagi. Jadi menurut saya memang untuk manajemen waktu itu sangat baik sekali untuk kehidupan kita sehari-hari, biar kita juga tetap bisa teratur mengatur jadwal kegiatan. Jadi tidak dan harus mengutamakan yang lebih penting dulu. Kemudian kalau yang kurang penting biasanya bisa kita geser, kita mendahulukan yang lebih penting. Itu aja menurut saya. Oke, terima kasih Mbak Cici atas disampaikan Mbak Susi, yaitu menyusun jadwal kegiatan sehari sebelumnya atau malam hari, kemudian jadwal tersebut dipakai untuk esok harinya, di mana menggunakan skala prioritas juga, dan juga di dalam jadwal tersebut Mbak Suci juga sudah mencantumkan di situ waktu sehingga melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut tepat waktu sehingga semua pekerjaan bisa terselesaikan. Oke, terima kasih Mbak Susi atas masukannya, dan ini yang terakhir saya mohon untuk Mas Faizin Sofyan yang senantiasa kita tunggu-tunggu masukannya. Monggo Mas Faizin Sofyan kaitannya dengan manajemen waktu. Baik Mbak Suhar, terima kasih atas waktunya. Saya rasa yang disampaikan teman-teman tadi sudah cukup lengkap ya, sudah cukup mewakili tips-tips untuk memanage waktu. Kita lihat saja dari kata manajemen saja kan itu kan pengaturan. Manajemen waktu berarti pengaturan, berarti tadi yang Bunda bilang misalnya itu ada penjadwalan, nah diatur sedemikian rupa berarti kita harus membuat schedule sebagaimana jadwal kita atau rencana-rencana kita. Jadi perencanaan itu penting dituangkan di dalam jadwal, terus tadi menyusun skala prioritas, terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menetapkan target atau tujuan dari setiap kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan kan tentu pasti ada target atau tujuan yang ingin kita capai. Itu akan lebih efektif kalau kita sudah, oh ya hari ini saya harus menyelesaikan tugas milik Bapak X sampai ke bagian C misalnya, besok dicicil lagi apa dan seterusnya. Itu target yang harus tadi katakanlah kita harus set target itu, kemudian kita bekerja secara real time tadi. Mbak Ratna bilang tadi real time, kalau kita ada tugas, kalau sekiranya kita tidak ada tugas yang lain, kita ada waktu, langsung saja kita kerjakan. Tapi yang lebih penting adalah tadi menyusun jadwal, skala prioritas, dan target-target kita dalam satu hari atau dalam berapa minggu atau dalam berapa bulan atau dan seterusnya. Yang penting tertata, teratur itu tadi. Terima kasih Pak Suhar, itu pendapat dari saya. Oke ya, terima kasih Mas Faiz, masukannya sangat bagus sekali, pendapat dari Mas Faiz dan pendapat dari rekan-rekan semua bagus semua ya. Untuk itu pertemuan terkait dengan teori praktek BK kelompok kaitannya dengan tahap kegiatan bisa kita laksanakan untuk waktu yang akan datang. Akhirnya pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.